Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, welcome back to my channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ketahui di tahun 2020 kemarin Undang-Undang Cipta Kerja telah diterbitkan, telah ditetapkan ya dan diundangkan. Oke, di dalamnya itu terdapat poin tentang desa ya. Apa sih Badan Usaha Milik Desa? Kalau tidak salah, Badan Usaha Milik Desa ini terdapat di pasal 117 halaman 680 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini ya. Nah, oke, seperti apa sih dalamnya ini tentang Badan Usaha Milik Desa ini? Nah, karena di dalamnya itu harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah, makanya tindak lanjut dari poin Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja telah diterbitkan pada bulan kemarin ya, bulan Februari. Ditetapkannya tanggal 2 kalau tidak salah, kalau kita lihat di aturannya ini ya, di peraturan pemerintahnya. Nah, seperti apa sih dalamnya peraturan pemerintah ini? Nomornya juga nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, kita ketahui Badan Usaha Milik Desa ini sudah ada ya, sudah digaung-gaungkan dari tahun 2014 ketika Undang-Undang Desa ini lahir. Nah, oke, seperti apa sih peraturan pemerintahnya? Oke, check this sound. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat ini peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, jadi sudah terbit ya, ditetapkan. Oke, saya akan fokus di tujuan, pendirian, dan perangkat organisasi ini. Seperti apa sih Badan Usaha Milik Desa ini? Oke, untuk tujuan terdapat di pasal 3. Nah, kita lihat ya pasal 3. Nah, ini pasal 3 lewat. Nih pasal 3. Ada 5 poin ya, ada 5 poin. Oke, yang pertama ini baca dulu ya. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama ya, saya akan sedikit. Badan Usaha Milik Desa itu Badan Usaha Milik Desa satu desa ya, jadi usahanya itu dikelola oleh satu desa. Kalau Badan Usaha Milik Desa bersama ini jadi lebih dari satu, bisa 2 desa, bisa 3 desa, seperti itu ya. Oke, poin yang pertamanya ini melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelola usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Ini tujuannya. Oke, yang kedua, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Ini untuk poin yang kedua. Oke, poin yang ketiga memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Jadi harus memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakat juga. Jadi tidak hanya mengelola usaha yang prioritas ke laba seperti. Jadi harus mengembangkan juga. Badan Usaha Milik Desa harus mengembangkan usaha-usaha lokal masyarakat desa seperti itu ya. Oke, poin yang keempat, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Nah, jadi aset desa juga harus dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa ini untuk menambah nilai ya, jadi menciptakan nilai dari aset desa tersebut. Sayang kalau misalkan aset desa ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Oke. Nah, untuk poin yang kelima, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Nah, jadi kategori digitalisasi ini sudah masuk di desa ya, bahkan insya Allah di seluruh pelosok itu sudah masuklah digitalis desa. Jadi mudah-mudahan digitalisasi ini bisa dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa ini sebagai ekosistem ekonomi ya, mengembangkan ekosistem ekonomi melalui digitalisasi. Nah, itu untuk tujuan terdapat di pasal 3. Selanjutnya untuk pendirian terdapat di pasal 7.
Nah, pasal 7 ya. Nah, ini bab 2-nya. Pendirian badan usaha milik desa. Oke. Ada berapa poin ya? Ada 6 poin ya. Ada 6 poin. 1 2 3 4 5 6. Oke, yang pertama, badan usaha milik desa didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, jadi BUMDes ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu pendiriannya seperti itu ya, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Tidak lupa, jangan lupa dimusyawarahkan terlebih dahulu lalu ditetapkan oleh Perdes. Oke. Yang kedua, badan usaha milik desa bersama didirikan oleh 2 desa atau lebih. Nah, kalau untuk peraturan atau badan usaha milik desa bersama ya, jadi 2 desa atau lebih, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa ya. Bersama itu jadi lebih dari 1. Oke, poin yang ketiga, badan usaha milik desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi kegiatan usaha atau kedekatan wilayah. Itu masih sudah pasti bisa memahami ya. Pendirian badan usaha milik desa, poin 4. Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak terikat pada batas wilayah administratif. Nah, jadi tidak terbatas ya wilayah administratif untuk pendirian badan usaha milik desa bersamanya. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, pendirian BUMDes bersama dilakukan dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya badan usaha milik desa di desa masing-masing gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau desa kita memiliki badan usaha milik desa, desa itu tuh tidak memiliki BUMDes gitu kan. Nah, desa tersebut tetapi pengen mendirikan badan usaha milik desa. Nah, bisa walaupun desa itu tidak memiliki BUMDes tetapi pengen mendirikan badan usaha milik desa bersama atau kerjasama dengan desa lain seperti itu ya. Oke, poin yang keenam ini peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini ayat 1 ya. Dan peraturan desa bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat. Nah, jadi dalam peraturannya ini harus paling sedikit memuat ya, jangan lupa paling sedikit. Yang pertama ini penetapan pendirian badan usaha milik desa, jadi harus ditetapkan. Terus yang kedua, ADART, anggaran dasar badan usaha milik desa bersama dan atau BUMDes ya, jadi harus ada ADART-nya paling sedikit dalam penetapan peraturannya. Dan poin yang ketiga, penetapan besaran penyertaan modal desa dan atau masyarakat desa dalam rangka pendirian badan usaha milik desa. Nah, jadi harus penetapan besaran modalnya berapa sih? Itu ya dari setiap anggaran itu, entah itu dari APBD ataupun dari yang lain seperti itu ya. Jadi harus ditetapkan. Oke, sekarang menuju poin perangkat organisasi ya. Perangkat organisasi itu seperti apa sih dalamnya? Terdapat di pasal 15. Oke, kita lihat pasal 15. Pasal 15 mananya? Nah, ini ya pasal 15. Jadi perangkat organisasi BUMDes atau BUMDes bersama terdiri atas ada 4 ya. Yang pertama ini musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Jadi harus diawali dengan musyawarah terlebih dahulu seperti itu. Jadi jangan sampai langsung gitu kan, langsung dilaksanakan, harus ditetapkan, tetapi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Yang kedua, penasehat, ada penasehatnya ya dalam badan usaha milik desa. Terus yang ketiga, pelaksana operasional, bisa misalkan manajer ataupun ketua direksi ataupun ketua pelaksana seperti itulah. Tergantung peraturan desanya atau PRDS-nya atau peraturan yang lainnya. Oke, yang ketiga ini pengawas. Nah, jadi pengawasan ini juga harus ada dan diawasi oleh pengawas. Jadi strukturnya itu harus ada pengawas di perangkat organisasi badan usaha milik desa. Jadi harus ada 4 unsur ini dalam perangkat organisasi BUMDes ini ya. Nah, oke, jadi seperti itu penjelasan 3 poin dari badan usaha milik desa yang baru dikeluarkan peraturan pemerintahnya pada bulan Februari kemarin. Oke. Nah, seperti itu sobat,
Demikian informasi sedikit tentang badan usaha milik desa sesuai peraturan yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian. Nanti kita lanjut video selanjutnya tentang badan usaha milik desa ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.